Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Fir dalam matematika wajib kelas 10. Masih di bab 1 fungsi. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat. Definisinya apa? Fungsi dengan pangkat variabel tertingginya 2 ya. Fungsi dengan pangkat variabel tertingginya 2. Bentuk umum F memetakan X ke AX pangkat 2 plus BX plus C ya, umumnya. Atau bisa dituliskan Fx sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C. Atau bisa dituliskan Y, Fx itu kan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini sama ini. Menyajikannya saja yang caranya beda. Dengan A, B, dan C adalah bilangan real. Selanjutnya, grafik fungsi kuadrat. Grafik berbentuk kurva. Ya, kalau fungsi kuadrat bentuknya kurva. Langkah menggambar fungsi tersebut. Ya. 1. Menentukan titik potong fungsi dengan sumbu X, yaitu ketika Y-nya sama dengan 0, sehingga diperoleh koordinat A, X, 0. Kemudian menentukan titik potong fungsi dengan sumbu Y, ketika X-nya sama dengan 0, sehingga diperoleh koordinat B, 0, Y. Menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Persamaan sumbu simetri XP sama dengan min B per 2A. Koordinat titik baliknya adalah min B per 2A, min D per 4A. Atau XP, YP. YP itu apa? Fungsi dari XP. Ini sama. Mana yang gampang nanti. Selanjutnya, menentukan domain dan range. Untuk memudahkan dalam menentukan domain dan range dari suatu fungsi kuadrat, terlebih dahulu dibuat sketsa grafiknya. Domain dari fungsi fx sama atau fungsi kuadrat ini merupakan semua nilai real, semua nilai x pada grafik yang bilangan real dan dinotasikan dengan df. Ya, artinya domain fungsi f sama dengan himpunan X sedemikian hingga X elemen real. Range dari fungsi kuadrat. Ini fungsi kuadrat. Dengan A lebih dari 0 merupakan semua nilai Y pada grafik yang termasuk bilangan real yang lebih besar atau sama dengan negatif D per 4A. Dan dinotasikan RF ya, range dari fungsi F adalah himpunan Y elemen R yang Y-nya lebih dari sama dengan negatif D per 4A. Range dari fungsi kuadrat dengan A kurang dari 0, ya, A-nya kurang dari 0, merupakan semua nilai Y pada grafik nilainya real yang lebih kecil atau sama dengan negatif D per 4A. Dan dinotasikan RF, range fungsi F sama dengan Y elemen real sedemikian hingga Y kurang dari negatif D per 4A. Selanjutnya, contoh ya, kalau definisinya saja nanti nggak paham. Contoh, diketahui fungsi kuadrat sekian, x kuadrat min 2x min 8. Gambarkan grafiknya, tentukan domain dan range-nya. Penyelesaian A, grafiknya ya. Yang pertama grafik fungsi kuadratnya. Langkah pertama apa? Cari titik potong grafik dengan sumbu x, yaitu ketika y-nya sama dengan 0. Kalau y sama dengan 0, y itu kan fx, berarti fx sama dengan 0. Fx-nya apa? X kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0 ya. Diakar atau difaktorkan. X plus 2, X min 4 sama dengan 0. Berarti X ketemu negatif 2 atau X ketemu 4. Sudah biasa ya pemfaktoran ini sejak SMP. Maka titik potongnya adalah negatif 2,0 dan 4,0. Selanjutnya, cari titik potong grafik dengan sumbu Y, yaitu ketika X-nya sama dengan 0. Ya, X-nya sama dengan 0. Nah, Fx kan ini tadi kita mencari F0, X-nya 0. Nah, berarti 0 kuadrat min 2 kali 0 min 8. F0 ketemu negatif 8. Maka titik potong grafik dengan sumbu Y adalah 0, negatif 8.
Selanjutnya titik balik itu XP, YP. XP itu tidak lain persamaan sumbu simetri. Nah, apa rumusnya? XP sama dengan negatif B per 2A. Kita dari fungsi kuadrat ini kita lihat A nya 1, di depan X kuadrat itu ada angka 1, kemudian B nya negatif 2, C nya negatif 8. Nah, kita ambil B dan A nya. Min B nya negatif 2 per 2 kali A nya 1. Jadi min dari negatif 2 per 2 ketemulah 1. Jadi XP persamaan sumbu simetrinya XP sama dengan 1. Selanjutnya masih di titik balik, kita cari nilai baliknya YP. Tadi XP, sekarang pasangannya YP. YP itu adalah fungsi dari XP. Sebelumnya kita dapat XP kan 1, berarti YP sama dengan F dari 1. Maka YP sama dengan 1 kuadrat min 2 kali 1 min 8. 1 min 2 min 8, atau ketemu YP 9. Maka titik balik fungsi adalah 1, negatif 9, ya, XP di YP. Tuh. Nah, selanjutnya bagaimana gambar grafiknya? Tadi kita punya titik potong sumbu X, kita punya titik potong sumbu Y, kita punya titik balik. Nah, misalkan ada bidang kartesius, kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y nya, kemudian kita masukkan nilai-nilai yang diketahui, titik-titik yang diketahui. Negatif 2,0, berarti ini ya, negatif 2,0. 4,0, ini 4,0. 0,8, 0, negatif 8 ya ini ya, 0, negatif 8. Ya, 0, negatif 8 di sini ya. Nah, titik baliknya kan 1, negatif 9, 1, negatif 9. Nih. Nah, ini garisnya sebenarnya dibuatnya paling akhir. Setelah titik-titik ini dapat, baru dibuat garisnya. Titik-titiknya tinggal dihubungkan. Inilah cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Domain dan range, soal B, domain dan range. Domainnya kita lihat, ya. Domain DF itu X, elemen X, himpunan X sedemikian hingga X elemen real. Kok bisa? Lihat di sini garis ini kan tak terhingga ke kiri sampai pol, ke kanan sampai pol, tidak ada yang bolong, berarti ya semua X, ya, himpunan X sedemikian hingga X elemen real semuanya. Ringnya bagaimana? Kita lihat ringnya. Nah, ini kan dia berada di atasnya negatif 9, ya, negatif 10 kan nggak terjangkau oleh kurvanya, ya kan? Berarti apa? Rank fungsi f adalah himpunan y sedemikian hingga y-nya lebih dari negatif 9. Ini harusnya lebih dari sama dengan, ya, lebih dari sama dengan. Nah, jadi lebih dari negatif 9. Itulah cara menggambar fungsi kuadrat. Selesai. Ini materi bagian 1.